Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian? Baik-baik kah? Jika baik, di sini untuk temanya agak sedep-sedep serem ya. Aku kan udah buat polling, ternyata banyak sekali yang kayak udah dimanfaatkan itu ditelantarkan. Jadi kita akan lihat di sini, apakah karma untuk orang yang menelantarkan kebaikan kamu? Apakah karma untuk orang yang menelantarkan kamu, padahal kamu sudah baik sama dia? Kebaikan yang dia sia-siakan, apakah ada karmanya? Ya, jawabannya mudah-mudahan memuaskan kalian. Di sini aku akan lihat langsung aja apa karmanya. Oke. Pada dasarnya orang yang menelantarkan kamu, ya. Di sini aku melihat dia itu akan banyak kehilangan, atau di sini kita melihat spekulasinya adalah pertama dari segi materi. Di sini dia akan terus mencari cara bagaimana kehidupannya itu lebih baik. Karena yang dihantam pertama adalah masalah rezeki, ya. Banyak sekali loss di sini. Jadi kalau seandainya memang hukumannya itu mungkin tidak kelihatan secara kasat mata ya teman-teman, tapi dia rasakan adalah rezeki itu akan seret, dimana dia sudah kayak ngincar atau mau dapat rezeki, pasti jadinya mundur atau tidak bisa diprediksi. Tidak ada kemajuan di hidup di sini. Aku lihatnya seperti itu. Jadi karma pertama yang dihantam adalah rezeki. Yang kedua, karma apa lagi yang akan dia dapat? Oke, ini aku keluarin dulu ya jokernya. Oke. Dalam kehidupan sosial, atau misalnya dia sudah berumah tangga, ya, kehidupan pacaran, sosial, jika dia pengen serius sama seseorang, aku melihatnya di sini dia bakalan akan ada dapat goncangan-goncangan dalam hubungan, ya, hubungan antar sesama. Kemudian aku ngelihatnya di sini banyak dapat ancaman juga, ya, sesuatu yang banyak kontra. Jadi aku melihat dia akan terjebak dalam situasi yang banyak kontra, banyak kesedihan, banyak gak kepastian. Aku lihatnya seperti itu. Jadi banyak yang nge-hate, ibaratnya banyak haters, karena mungkin ya sudah terkenal, oh ternyata ini orang main-main, oh ini orang ternyata playboy, oh ini orangnya kayak gak tanggung jawab. Jadi dengan siapapun relasi baru yang dia ketemu, itu gak akan tahan lama teman-teman. Jiwanya kayak akan tercipta situasi yang kayak dia sendirian, terus merasa kesendirian. Yang ketiga di sini, di sini aku melihat dia hidup dalam satu kondisi yang banyak loss-nya, banyak rusaknya, ya. Hidup dia tidak terarah, jauh dari teman, banyak kabar duka. Dengan cara dia dengan cara dia melakukan hal yang tidak baik, dia akan dapat kesulitan untuk recovery dari perbuatannya. Jadi seakan Tuhan itu atau semesta
susah memberikan sesuatu yang peace ya. Jadi di sini banyak sekali yang aku lihat jauh dari kata prosperity, jauh dari kata abundance. Rumah sebetulnya adalah sesuatu yang happiness gitu, sesuatu yang happiness. Mungkin dia akan hidup sendiri, selamanya akan sendiri, atau selamanya akan merasa sendiri. Karena banyak sekali kehilangan. Dia cuma hidup ya dengan badannya, tapi kalau masalah rezeki, masalah relationship, aku ngelihatnya di sini bakalan banyak goncangan. Karena ada dosa masa lalu yang belum diselesaikan, atau minimal dia nggak ada minta maaf sama kamu dan kamu masih sakit hati. Mungkin kamu gak akan lihat instan karma ya teman-teman. Mungkin kamu akan lihat dia bahagia-bahagia aja sekarang. Tapi ada temanku yang berkata bahwa biasanya pembalasan itu gak di kehidupan kita sekarang, tapi nanti di kehidupan selanjutnya. Makanya percaya dengan proses reinkarnasi. Jika memang gak percaya sama reinkarnasi gak apa-apa, tapi balasannya itu tidak instan. Kalau instan tuh keenakan, tapi kayak orang yang minimal gini, dari muda udah suka ngerokok, pasti efek belakangnya ketika sudah tua kena kanker paru-paru, kena jantung, ya kan? Nah, itu ada prosesnya. Dengan melakukan sesuatu hal buruk berulang-ulang, yakinlah di hari tua, di masa tua, pasti akan menanggung akibatnya. Gitu ya. Kita akan lihat lagi di sini karma apa lagi yang dia dapatkan. Gak usah heran kalau mungkin dari kartu belum kelihatan yang begitu instan karma, tetapi di sini balasannya pasti ada. Apa yang akan terjadi ketika seseorang menelantarkan kamu atau memanfaatkan kebaikan kamu? Kebaikan yang dia sia-siakan, kemudian ditinggalkan. Kita lihat apa yang menimpanya. Karma apa? Ada kartu star. Ada kartu Ace of Wands. Akan ada penghakiman ya teman-teman. Jadi aku melihat di sini, selama dia tidak merubah hidupnya menjadi lebih baik, tidak ada kata maaf, aku melihat mungkin hidupnya kelihatan akan happy-happy, tetapi akan ada penghakiman di sini. Ya, kita lihat dari gambarnya, ada orang yang kayak dibangkitkan kembali. Ya, dibangkitkan kembali itu artinya untuk apa sih? Untuk membuat dia sadar apa yang harus dipertanggungjawabkan. Roda itu berputar dan ini ada karma. Jadi benar kalau aku bilang prosesnya ini tidak sebentar teman-teman, tidak ada yang instan karma. Ya, tidak ada yang instan karma, karena di tahun-tahun ini semesta itu lagi baik, lagi banyak memberikan berkah. Kalau tahun 2021 kita banyak ujian ya, 2020 ke 2021 banyak ujian, banyak cobaan. Mulai dari pandemi, penghasilan kita menurun. Orang hidup dengan kemampuannya masing-masing ya. Di tahun 2022 ini Tuhan lagi bagi-bagi namanya peluang. Ya, semua orang tanpa terkecuali, si pendosa maupun orang yang baik itu akan dapat peluang. Tetapi sekali dia tidak mengindahkan, ya nanti akan ada pertanggungjawabannya di sini. Aku tahu di sini pasti hati kalian itu sakit, ya. Pasti hati kalian itu udah rasa sedih.
Pasti kalian itu udah merasa kayak, kok gue diginiin banget. Kalian tuh gak usah khawatir. Kenapa? Karena segala bentuk kerja keras kalian, dengan cara apa sih? Dengan cara kalian melupakan dendam, kalian akan menemukan kebahagiaan, ketenangan, ya. Ada namanya waktu bertransformasi. Bertransformasi itu bukan hanya kayak udah sekedar melupakan, tapi sekaligus mengikhlaskan. Ada kartu Six of Pentacles dan ada kartu The Death. Artinya apa? Untuk orang-orang semacam ini, kamu fokus untuk melupakan aja. Ya, berusaha untuk melupakan memori-memori yang sebenarnya nggak penting. Apa yang sudah kamu keluarkan di masa lalu, udah selesaikan aja. Kamu harus terima perubahan itu, kamu harus siap membuka diri dan melupakan, supaya kamu mendapatkan kebahagiaan di sini. Ini adalah jalan yang paling cocok buat kamu. Aku udah bilang ya, doa kamu itu nanti akan ada pertimbangannya, karena ada kartu judgment keluar di sini. Kamu yang bangkit, dia yang dimintai pertanggungjawaban. Kita buka lagi di sini ya. Ada kartu Six of Cups, Nine of Swords, dan ada kartu The Fool. Aku sih bisa bilang di sini ya, teman-teman. Orang yang menyakiti kamu itu akan terus merasa dan terbayang-bayangi akan masa lalu. Kemanapun dia melangkah, kemanapun dia happy, itu pasti saat ini akan terbayang-bayang. Karena aku melihatnya, apalagi gini ya, apalagi kondisinya kamu ditelantarkan gitu loh. Mungkin di sini banyak yang kayak ditelantarkan pasangan, anak ditelantarkan, atau siapapun ditelantarkan, ya. Mengenai perasaan, mengenai kamu tidak dihargai. Dia tuh sebetulnya akan ada traumatik di mana dia tuh susah tidur. Dia berjalan, kita nggak pernah tahu pada akhirnya dia akan jatuh. Kembali lagi di sini, pertanggungjawaban. Selama orang ini tidak bisa berubah, maka akan berkali-kali jatuh. 3 faktor yang sudah aku bilang. Di sini akan forever alone, akan selalu merasa sendiri, rezeki nggak ada, kemudian nggak ada yang nolong juga. Kalaupun ada yang nolong, itu selalu nanti silih berganti. Terutama masalah uang di sini. Banyak sekali loss, banyak sekali kehilangan, banyak sekali upaya-upaya yang dia lakukan untuk survive. Kesialan itu akan terus datang, sampai akhirnya dia sadar dan terlambat menyadari bahwa mungkin kamu udah gak ada interest lagi sama dia. Ya, 3 hal ini yang akan membuat dia mungkin bisa sadar, mungkin juga enggak. Kadang-kadang Tuhan itu memberikan cobaan kepada kita, tapi kitanya gak sadar. Oh, harus berubah. Oh, harus gimana. Kita lihat lagi di sini ya. Karma apa lagi yang akan didapatkan? Akan selalu terhalangi. Banyak sekali memori-memori masa lalu yang aku bilang merasa dihantui, berkonflik dengan diri sendiri. Dengan dia tidak mengakui kesalahannya, dia banyak konflik dengan diri sendiri. Seakan-akan dia mau lari dari dosa itu gimana. Orang pasti gak tenang tidur. Besok gua mati gimana ya? Ya. Ini, kamu harus tahu ada kartu ketidakberuntungan. Selalu ada kartu ketidakberuntungan. Selama dia tidak bisa minta maaf,
dan kamu juga banyak mengeluarkan air mata ya, kalau aku lihat. Tapi orang ini gak sadar akan banyak ketidakberkahan dalam hidup. Tantangannya itu banyak sekali, teman-teman. Kita akan lihat ya, tantangannya apa. Hambatannya di sini dia mencoba untuk memanifestasi orang ya, mungkin dengan mengemis ya, minta bantuan, minta uang, capek jadi pencuri ya, deception di sini. Apa ya? Tidak menemukan peace, tidak menemukan kebahagiaan secara duniawi. Karena banyak pengelakan. Ada uang banyak habis, nggak tahu buat apa. Habis begitu saja. Habis. Sampai nggak bersisa. Konflik dalam perencanaan masa depan selalu ada hambatan. Ketika dia berusaha lagi, itu selalu kejegal. Ketidakberuntungan apa lagi? Emperor. Lama-lama orang ngeliat dia tuh kayak lost respect, teman-teman. Males. Dia kan dianggap orang tuh apa sih? Dianggap orang cuman raja bluffing. Ya, raja bluffing. Ada kartu Four of Cups di sini, itu menandakan bahwa orang sudah nggak interesan. Mungkin orang akan datang silih berganti, tetapi di sini aku melihat dia akan terus mencari pengganti. Ya, kalau dalam hubungan asmara gonta-ganti pacar lah, begitu. Nggak tenang ya, ngambil keuntungan dari satu ke yang lainnya. Hidupnya dia akan begitu terus, nggak ada namanya perkembangan yang berarti. Hanya hidup hanya untuk hari ini. Rencana masa depan kita nggak pernah tahu karena dia selalu nggak beruntung. Apa yang dia kerjakan pasti tidak beruntung. Jadi kamu nggak usah bilang bahwa semesta itu tidak memberikan karma yang setimpal buat dia. Tetapi biarkanlah di tahun ini kita semua bahagia, ya, diberikan kesempatan, sesuatu yang kita bisa lakukan continue. Angka 6 itu menunjukkan beauty, ya, kalau dalam numerologi itu cantik, cinta. Tetapi kita nggak akan tahu di tahun 2023 hasilnya 7 kan, itu akan banyak struggle, akan banyak konflik. Nanti kamu akan lihat di tahun 2023 kabar dia gimana. Pasti banyak hancurnya. Kalau dia tidak berubah, dia nggak ada kata maaf ya, dia berusaha untuk menghindari kamu, kayak menyudahi aja, menyepelekan kebaikan kamu dan lain-lain. Percayalah, Tuhan itu tidak tidur. Jadi karmanya ya, dia akan selalu diberikan ketidakberuntungan dalam hal apapun. Kompleks ya teman-teman, ketidakberuntungan itu banyak. Mulai dari rencana, bayangin aja kamu punya rezeki di cut off, kamu punya planning digagalin, kamu punya pasangan silih berganti, karena pasangan kamu tuh mungkin udah mulai menyadari bahwa kamu tuh hanya asas manfaat, dia hanya asas manfaat gitu. Jadi kalau misalnya orang ini memang tidak sadar dari dalam dirinya, kita nggak perlu namanya menyadarkan dia, ngemis atau apapun. Awalnya kalau dalam based on my experience, aku selalu negur ya. Biasanya kalau kita tuh negur gitu. Tetapi orang yang ditegur kalau dia punya telinga sudah tertutup, matanya sudah tertutup, otomatis hatinya tertutup. Kita akan capek energi. Jadi untuk kamu di sini, apa hikmah dari orang yang mengkhianati kamu? Apa hikmah dari kebaikan kamu yang dihianati olehnya, atau kebaikan kamu yang dia sia-siakan? Apa kebahagiaan untuk kamu?
Ada kartu Page of Summer. Di sini kamu akan lebih merasakan, kamu akan punya namanya sensitivitas dari feeling. Ya, di sini kamu akan tahu kedepannya ini akan berkonflik atau enggak. Kedepannya aku akan menghadapi musuh itu gimana. Minimal kamu udah jaga-jaga. Jadi kamu akan menghindari atau kamu akan terhindari dari orang-orang yang jahat sama kamu. Ya, orang yang membuat konflik sama kamu. Di sini ada kartu Queen of Summer. Dan di sini ada kartu Six of Cups ya. Dengan kamu melestarikan kebaikan kamu, dengan kamu di sini sudah banyak berbuat yang terbaik buat hidup kamu, di sini aku melihatnya kamu akan bisa memanage emosi. Ya, walaupun sedih, tetapi kamu di sini akan ada feel bahwa oke, aku udah berusaha untuk kasih kesempatan ke orang lain. Gitu. Kamu akan dikenang jadi orang baik. Ada kartu Ace of Winter. Di sini kamu akan dapat kesempatan ya, terutama dalam materi. Aku melihatnya di sini kamu akan terlindungi secara materi, teman-teman. Apa yang kamu lakukan di sini, Tuhan selalu memberikan opsi. Jadi gak hanya satu opsinya. Ya, di sini aku melihat ada satu yang bertumbuh, di mana forget me not ya. Dengan kamu tidak melupakan rasa sakit itu, maka kamu akan mendapatkan berkah untuk pertumbuhan dalam perjalanan hidup itu secara natural. Di sini ada namanya awakening, natural awakening, bukan dari belajar baca buku, bukan dari kamu nanya orang, tetapi kamu akan mendapatkan namanya awakening. Itu langsung vibrasi kamu naik. Semakin vibrasi kamu naik, efeknya apa sih? Kamu akan terlindungi dari orang-orang yang nyakitin kamu atau memanfaatkan kamu. Kedepannya kamu gak akan ketemu orang kayak gini lagi. Dan yang terakhir di sini ada kartu Ace of Autumn, ya. Ace of Autumn. Tuhan itu akan memberikan kamu spesial ide atau spesial kepandaian. Kamu lebih pandai dalam berpikir, kamu akan siap untuk menerima tantangan. Secara mental kamu akan dikuatkan kembali. Bagus kartunya, ya teman-teman. Ada akhir, ada awal. Jadi aku bilang kalau misalnya kalian sedih, kalian merasa ditinggalkan, gak usah takut. Kamu akan dapat kebahagiaannya sendiri. Ya. Jadi Tuhan itu akan memberikan kebahagiaan kamu di luar dari urusan kamu dengan orang ini. Udah gak ada hubungannya lagi. Mulai sekarang cobalah untuk belajar ikhlas, belajar untuk tidak dendam. Kalau mau nangis silakan, diikuti prosesnya sampai hati kamu benar-benar lega. Habis itu lupakan. Maju buat masa depan, ya. Maju terus buat yang terbaik untuk masa depan kamu, karena perjalanan kita itu masih panjang. Terlalu banyak energi yang kamu habiskan untuk dendam sama orang ini. Karena saat ini posisinya dia sudah tertutup mata, tutup telinga, tutup hati. Oke, terima kasih untuk kamu yang sudah mengikuti readingan aku. Ini adalah readingan healing. Semoga dapat pelajaran yang terbaik. See you next you. I love you and bye-bye.